Husnul khatimah berarti kesudahan yang baik, yakni kematian dalam keadaan iman kepada Allah. Lawannya adalah su'ul khatimah. Kedua istilah ini tidak dikenal dalam Al-Quran, tapi ada sekian banyak hadis yang mengarah pada maknanya. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian, karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul khatimah berarti kesudahan yang baik, yakni kematian dalam keadaan iman kepada Allah. Lawannya adalah su'ul khatimah. Kedua istilah ini tidak dikenal dalam Al-Quran, tapi ada sekian banyak hadis yang mengarah pada maknanya. Imam Muslim melalui Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seseorang boleh jadi melakukan amal-amal penghuni surga dalam waktu yang lama, tapi dia menutup amalnya dengan amalan penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Hadis riwayat Bukhari melalui Sahal bin Sa'id, yakni seseorang dinilai sesuai akhir amalnya. Nah, yang amal pungkasannya adalah amal penghuni neraka itulah yang kematiannya dinamai su'ul khatimah, dan yang amal terakhirnya merupakan amalan penghuni surga, kematiannya husnul khatimah. Banyak ulama menggarisbawahi bahwa su'ul khatimah tidak akan dialami seseorang selama secara lahir dan batin amal-amalnya baik dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesudahan buruk itu bisa terjadi bagi mereka yang tidak tulus atau seringkali melakukan dosa besar, walau dalam saat lain perjalanan hidupnya ia melakukan amal-amal baik. Mereka itulah yang berhasil diperdaya oleh setan pada detik-detik akhir hidupnya, sehingga dia terjerumus dalam su'ul khatimah. Di sisi lain perlu diingat, hati manusia berbolak-balik. Hati tidak dinamai kalbu yang secara harfiah berarti berbalik, kecuali karena dia berbolak-balik. Yang tidak mantap dapat berubah, sekali senang dan sekali susah, sekali percaya dan dikali lain ingkar, walau terhadap objek yang sama. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik." Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul, engkau seringkali berdoa demikian, apakah engkau takut?" Beliau menjawab, "Apa yang menjadikan aku merasa aman, padahal hati hamba-hamba Allah berada antara dua jari Allah yang maha perkasa. Kalau dia berkehendak, dia dapat membolak-baliknya." Hadis riwayat Ahmad melalui Aisyah. Pembolak-balikan hati itu tentu saja tidak dilakukan Allah sewenang-wenang, tetapi melihat lubuk jiwa terdalam seseorang, melihat ketulusan dan keikhlasan, menilai ria dan pamrihnya. Karena itu, seseorang tidak boleh merasa yakin dengan amal-amalnya atau berbangga dengannya. Allah berpesan, "Janganlah kamu menyatakan diri kamu suci. Dia Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang bertakwa."
Al-Quran, Surah An-Najm ayat 32. Sekian banyak bunga yang mekar, tiba-tiba layu dan kering ditimpa teriknya matahari. Sekian banyak orang di pagi hari salat di masjid bersama hamba-hamba Allah yang taat, dan di malam hari berada di klub malam, bergelimang dosa bersama para setan dan jin. Kehadiran ajal tidak diketahui oleh siapapun. Siapa tahu kehadirannya pada saat seseorang berada dalam lingkaran dosa, sehingga kematiannya tercatat sebagai su'ul khatimah. Al-Quranul Karim mengabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 132 pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya, yang ditujukan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Pesan ini berarti jangan kamu meninggalkan agama itu walau sesaat pun, sehingga dengan demikian, kapanpun saatnya kematian datang kepada kamu, kamu semua tetap menganutnya. Kematian tidak dapat diduga datangnya. Jika kamu melepaskan ajaran ini dalam 1 detik hidupmu, jangan-jangan sampai pada detik itu kematian datang merenggut nyawamu, sehingga kamu mati tidak dalam keadaan berserah diri. Karena itu, jangan sampai ada saat dalam hidup kamu yang tidak disertai oleh ajaran ini. Sebelum mengakhiri bab ini, perlu dicatat bahwa terdapat riwayat-riwayat yang mengisyaratkan tentang sifat dan keadaan seseorang yang mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Misalnya, seorang mukmin wafat dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi melalui Buraidah. Hadis ini dinilai banyak ulama sebagai hadis sahih. Ada juga yang menyatakan bahwa saksikanlah mayat saat meninggalnya. Jika dahinya berkeringat, matanya basah, dan melebar hidungnya, maka itu adalah rahmat dari Allah. Sedangkan bila ia mengeluarkan suara seperti suara sapi atau unta yang tercekik, wajahnya berubah dan berbusa ujung mulutnya, maka itu adalah siksa yang sedang menimpanya. Hadis ini dinukil oleh Al-Qurtubi sambil menguraikan pendapat ulama tentang sebab tanda-tanda tersebut. Tetapi sebenarnya uraiannya tidak terlalu penting karena hadis kedua ini dhaif, sehingga tidak dapat menjadi pertanda kematian yang baik dan buruk. Hadis pertama, walau dari segi rentetan perawinya dinilai sahih oleh sebagian ulama, tetapi para penilainya antara lain Al-Hakim dinilai banyak ulama sebagai sangat mudah dan murah penilaiannya, kurang berbobot. Kendati penulis tidak menemukan riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya tentang tanda-tanda dimaksud, tetapi agaknya kita dapat berkata bahwa ketenangan yang menyertai kematian, keceriaan yang nampak pada air muka yang wafat, serta pujian orang atas amal-amalnya dapat menjadi indikator-indikator kesudahan yang baik. Untuk yang terakhir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat memuji yang wafat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi berkomentar singkat, "Wajabat." Lalu lewat lagi jenazah berikutnya, dan kali ini sahabat-sahabat beliau menyebut keburukannya. Nabi pun berucap, "Wajabat." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, "Apakah wajabat?" Nabi sallallahu alaihi menjawab, "Yang ini kalian puji, maka wajarlah baginya memperoleh surga, dan yang itu kalian cela, maka wajar pula baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi." Hadis riwayat Bukhari melalui Anas bin Malik. Akhirnya, perlu diingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap orang bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya saat-saat ia sakit atau menjelang kematiannya.
Pengkhususan itu diperlukan agar seseorang tidak mengandalkan sangka baiknya sejak dini yang dapat menghilangkan rasa takutnya. Lebih-lebih bagi yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran, misalnya dalam usia muda dan segar bugar. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Jabir bin Abdillah menuturkan bahwa 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berpesan, "Janganlah salah seorang di antara kamu wafat kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja, sangka baik itu hendaknya dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh, bukan hanya bermodalkan sangka baik dengan mengandalkan hadis-hadis semacam itu, apalagi hadis-hadis yang nilainya lemah. Salah satu dari sekian banyak hadis lemah dalam konteks ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak muda yang sedang menghadapi maut. Lalu beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu menjawab, "Aku mengharap rahmat Allah, tetapi aku takut karena dosa-dosaku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kedua hal itu berhimpun pada hati seorang mukmin dalam situasi semacam ini, kecuali Allah menganugerahkan kepadanya apa yang diharapkannya, serta memberinya rasa aman dari apa yang ditakutinya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."